wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan roleplay tentang KIE donor darah dengan tema mitos donor darah. Perkenalkan, saya Ken Misativa sebagai petugas, Saya Ahmad Yusuf Satroni sebagai pendonor. dan saya Najwa Iva sebagai observer. Selamat menyaksikan. KIE donor darah merupakan kegiatan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kepada calon pendonor mengenai proses donor darah, syarat, dan hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan saat proses sebelum dan sesudah donor berlangsung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapan calon pendonor agar donor darah berlangsung secara aman, baik bagi pendonor maupun penerima darah. Pada video roleplay kali ini, kelompok 9 mengambil tema mitos donor darah. Bagaimana cara petugas menangani kasus tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Oke, silakan duduk, Kak. Selamat menjadi donor, Kak. Kakak ini mau donor ya? Iya, menurut saya. Jadi ini saya masih takut Kak donor. Itu wajar sih, Kak. Kakak ini udah pertama kali. Iya. Kira-kira apa sih yang ditakutin kakaknya buat donor darah itu? Saya ini sih Kak, dengar-dengar itu saya ini donor itu bikin gemuk, terus saya juga takut kalau kena penyakit dari dalamnya Kak. Oh, gitu ya. Sebenarnya banyak sekali sih yang sebagai pendonor pemula, banyak juga yang tanya seperti itu. Kalau soal donor darah yang bikin gemuk itu bukan sih, Kak, karena donor darah itu tidak membuat berat badan menurun. Oh, itu kok banyak yang bilang harus nambah gemuk. Jadi gini, Kak, setelah donor itu tubuh kita itu kan membuat darah baru nih. Nah, tapi itu tergantung juga dengan pola makan kakaknya. Jika kalau kakaknya menjaga pola makan yang baik, itu tidak akan langsung membuat berat badan naik. Oh, gitu ya. Sebenarnya saya kira ini apa? Ahli donor tuh ada nambah. Itu hanya mitos sih, Kak. Itu sebenarnya kayak gitu tuh cuma tergantung mengatur pola makannya aja. Kalau soal jam bikin penyakit gimana Pak? Soalnya saya mikir itu dipakai kayak gini gitu Pak. Oh, itu aman sih, Kak, karena prosedur dari itu alatnya dibuat hanya sekali pakai dan langsung dibuang sesuai dengan aturan medis. Jadi tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita juga mengikuti aturan standarnya. Jadi ini resiko ya Kak. Iya, Kak, karena alat yang digunakan kan juga standar yang kita sebagai petugas juga menjaga keamanan donor juga sesuai dengan standar kesehatan. Jadi, Kak, donor itu selalu membantu orang lain, itu juga bisa menjaga kesehatan tubuh kita dan bisa membantu pasien yang membutuhkan darah. Oh, gitu Kak. Ya, kalau kayak ya, nanti kita dari pelan-pelan dan kita dampingi selama prosedurnya berlangsung. Ini saya mau coba donor dari. Baik, Kak, kalau gitu kita lanjut ke pemeriksaan dulu ya. Silakan. Pada komunikasi tadi, teknisi sudah melakukan pendekatan yang baik kepada calon pendonor. Saat pendonor menyampaikan rasa takut dan keraguannya, teknisi tidak langsung membantah, tetapi terlebih dahulu mendengarkan dan menunjukkan empati. Hal tersebut membuat pendonor merasa lebih nyaman untuk berbicara tentang kekhawatiran. Selain itu, teknisi juga menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga informasi tentang donor darah dapat diterima dengan jelas. Penjelasan mengenai mitos donor darah disampaikan dengan tenang tanpa menunjukkan istilah medis yang membingungkan. Teknisi juga memberikan penjelasan terkait keamanan alat donor darah dengan jelas, sehingga dapat mengurangi rasa takut pendonor terhadap penularan penyakit. Dari sisi komunikasi nonverbal, teknisi terlihat ramah, menjaga kotak mata, dan menggunakan
pendampingan juga tidak terkesan memaksa, melainkan lebih mengajak dan meyakinkan secara perlahan. Secara keseluruhan, komunikasi yang dilakukan sudah mencerminkan KIE yang empatik dan persuasif, karena mampu menenangkan pendonor, meluruskan mitos yang salah, serta meningkatkan kepercayaan calon pendonor untuk melakukan donor darah. Sekian video roleplay dari kelompok 9. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.